Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Hari ini saya kedatangan tamu atau pasien bernama ini Jupiter MX All ya. Nah ini membawa masalah gini. Nah, untuk air radiator cepat habis. Terus untuk tanda temperatur di sini kita kontak ya. Nah ini ada tanda F ini ya. Nah ini nyala, waktu jalan ini nyala ya. Tandanya mesin overheat ya. Itulah sobat kronologi motor ini ya. Ini satu air radiator cepat habis, terus tanda temperatur itu menyala. Berarti tandanya motor ini dalam kondisi panas. Berarti sudah bisa diindikasikan bahwa motor ini overheat, dalam arti panas yang terlalu berlebihan sehingga tanda indikator menyala. Terus yang jadi pertanyaan, siapakah yang jadi tersangka nih? Kok mesin ini menjadi panas sekali ya? Untuk generasi motor, semua motor yang memakai sistem pendingin radiator, penyebab daripada overheat itu ada tiga ya. Ada tiga, cuma ada tiga. Satu, termostat ini. Dua, ini paket ini yang kropos, dalam arti bocor untuk area kompresi. Sehingga udara yang dihasilkan daripada pembakaran ini akan masuk ke ruang atau mantel air yang ada di dalam silinder, sehingga udara akan masuk ke area radiator sini. Sehingga secara teori kalau motor ini kita hidupkan, ini akan menyembur ke atas. Itu teorinya kalau paket ini yang bocor. Ini kondisi motor dingin aja ini sudah menyembur. Itu kronologi yang kedua. Untuk penyebab yang ketiga adalah area water pump. Ini tidak bekerja dengan maksimal ya. Nah, ini nanti kita akan cek satu persatu. Ini untuk area radiator sudah saya isi ya. Kita akan tes satu persatu ya. Siapa yang jadi tersangka nih ya. Langkah pertama kita akan tes untuk area water pump, apakah berjalan dengan normal atau tidak. Nah ini adalah hasil water pump ya. Cukup mudah untuk mengetahui apakah ini berfungsi dengan normal atau tidak. Nah ini ada selang bypass ya. Nah ini naik sini. Nah ini kita lepas ya. Ini kita lepas. Sudah kena mas. Nah ini kita lepas. Nah, kayak gini. Terus motor kita hidupkan ya. Ini nanti akan keluar. Kalau ini berjalan dengan normal, water pump ini berjalan normal, ini nanti akan keluar. Kan kronologinya kan gini. Ini air masuk sini ya. Nah, terus dipompa. Pompa terus naik lagi. Karena apa? Karena berhubung untuk area termostat dia belum membuka, dia tidak masuk ke area radiator sini. Dia nunggu temperatur 80 derajat dulu. Air dari sini baru masuk ke termostat, terus masuk ke sini. Ya, masuk ke radiator. Itu kronologinya. Berhubung belum panas motor, nah ini akan bersirkulasi di mesin aja. Pompa masuk sini terus kayak gini ya. Kita akan tes ini normal apa tidak. Coba mas, motor dihidupkan mas. Coba digas. Nah, coba lihat ya. Loh ini ini kan lancar loh. Loh ada air loh. Kalau ini tidak bekerja untuk area water pump, ini tidak akan mengalir ya. Nah ini tidak akan mengalir kayak gini. Berarti bisa dipastikan untuk water pump sendiri tidak ada masalah ya. Sudah benar mas. Nah sudah jelas. Berarti water pump tidak usah dibongkar karena water pump tidak ada masalah. Untuk area water pump tidak ada masalah. Berarti tinggal dua ya permasalahannya. Apakah ada di termostat sini ataukah ada di silinder head. Cukup mudah untuk menentukan apakah ini ya. Cukup mudah. Ini posisi air kita kasih penuh ya. Nah ini kita kasih penuh. Terus motor kita hidupkan. Kalau ini nanti silinder head ini bocor ya, intinya kompresi bocor, begitu diselang atau disekat, ini langsung nyebur jrot gitu. Jrot kayak gitu. Tidak menunggu kondisi motor panas ya. Itu untuk area kompresi yang bocor ya. Kalau untuk area sini yang bermasalah, ini nanti akan menyembur setelah kondisi motor panas atau untuk kecepatan untuk digas ya. Intinya motor digas-gas ini akan nyembur. Tapi kalau untuk ini tanpa digas pun langsung
buat kayak gitu, langsung nyembur seret kayak gitu. Untuk pembuktian akan saya hidupkan motornya. Coba Mas, motor hidupkan. Coba fokus di sini ya. Nah, ini kayak diem aja ya. Coba digas Mas. Nah, itulah. Kalau kita gas kenceng gini kayak gitu. Kalau dari segi pengecekan waktu motor hidup ya, untuk area sini saya kira masih kondisi aman ya. Nah, saya curiga di sini ya, di area seal water pump sini lah. Apakah dia tidak berfungsi dengan normal? Wes gampang-gampangannya gitu. Daripada kita bongkar-bongkar ini dulu, ini kan butuh waktu, butuh tenaga yang lumayan lama ya. Nah, kita akan cek untuk area sini dulu, sing ringan-ringan dulu aja. Nah, saya curiga memang permasalahan ada di area termostat. Ini untuk area termostat sudah saya bongkar ya. Coba kasih lihat loh. Ini aja sudah posisi klep. Nah, ini klep termostat ya. Ini harusnya rata ya sama ini. Ini sudah iya ya. Sudah ngalami pengakalan wis. Nah, untuk pembuktian ini kita akan tiup, ini nanti dia akan bocor, mesti akan bocor ya. Coba kita akan tes yuk. Ini dari segi bentuknya sudah mengalami pengakalan, ini harusnya rata sama sini ya. Ini kalau tiup ini pasti nanti akan bocor. Nah, ini ada angin, sehingga waktu motor dingin pun dia alirannya terlalu cepat ya, masuk ke radiator, sehingga suplai air yang masuk sama yang keluar menuju water pump itu enggak imbang, gampang-gampangnya gitu, sehingga terjadi waktu digas terjadi air nyembur di tutup radiator, sehingga dia akan masuk ke reservoir atau tabung cadangan, sehingga cadangan akan membludak dan dia akan keluar menetes, sehingga air radiator akan berkurang. Itu kronologinya ya. Ini harusnya tidak boleh, tidak bisa ditiup lah, dalam arti ditiup berat kayak pintu tertutup kayak gitu. Ini nah, coba tak bongkar ya. Nah, kayak gini dah, ini loh. Nah, coba kasih lihat. Nah, ini ada lubang, ini ada lubang. Harusnya ini naik ke atas tertutup kayak gini, tertutup. Nah, ini udah tuh, berarti air tidak bisa masuk lewat sini. Nah, ini bisa membuka kayak gini ya. Ini setelah mesin mengalami panas di 80 derajat. Nah, ini dari segi pengakalan sudah ada pengaliman besi loh ini. Kita akan bongkar ya. Kita akan coba. Nah, mungkin dulu kronologinya ini harus ganti ya. Ini harus ganti. Tapi dari segi harga kan mahal. Ini di 300. Kisaran 250 sampai 300. Kita akan akali dulu ya. Kita akan bongkar lagi dan kita akan kembalikan seperti semula dan dimana hasilnya wes gitu aja. Tak bongkare, tak benane dulu. Nah, ini sobat ya, ini sudah tak perbaiki ya. Nah, ini sudah loh, nggak keluar lagi loh. Nah, ini kan sudah nggak keluar kayak tadi. Ini sudah buntu. Nah, ini tadi diganjel sama sini. Kalau pasir dulu. Nah, ini tadi diganjel di sini kan. Loh, sini diganjel. Biar ini membuka. Ini sama bengkelnya ini diganjel sama ini. Nah, ini. Dan ini sudah saya kembalikan ya. Nah, terus kita akan tes, kita akan coba, kita akan tiup ya. Ini secara teori ini nanti buntu. Nah, ini kan gini. Nah, gini. Coba kita akan tes, kita akan tiup. Ini harusnya tidak bisa ditiup karena buntu. Kita akan tes. Ini kalau ditutup ini harus tidak kuat. Tidak ada udara di area sini, beda sama yang tadi ya. Nah, ini berarti sudah normal ya. Tapi jangan dulu, ini kita akan tes dalam air mendidih. Ini nanti membuka atau tidak. Wes, kita akan tes dulu apakah ini termostat ini kalau kena suhu 80 derajat dia akan membuka atau tidak. Pastikan ini tidak ada masalah sebelum melalui proses pemasangan. Ya sobat ya, ini untuk pengetasan area termostat ya. Nah, ini kita akan masukkan di sini. Nah, ini dan kita akan tunggu sampai air ini mendidih. Ini nanti membuka atau tidak. Secara teori yang normal ini harus bisa membuka untuk area klepe karena ya
kita akan proses dulu. Nanti kalau tidak bisa membuka ya berarti permasalahan memang ada di termostat yang rusak. Bisa jadi sama bengkel yang lama karena diakali pakai ganjel, bisa jadi ini bermasalah. Kita pastikan dulu ini bisa membuka atau tidak, wis gitu aja. Perumpamaan ini air dalam radiator kan kalau panas mendidih kayak gini ya. Nah, itulah fungsi daripada termostat, apakah ya berfungsi atau tidak. Kalau berfungsi ini nanti akan membuka. Nah, ini sudah mendidih. Nah, ini kita bunuh aja. Nah, coba kasih lihat loh, ini kan sudah membuka loh. Nah, ini kan membuka. Nah, ini nanti kalau dingin ini akan rata kembali. Ini di sini ada celah. Nah, ini ada celah ya. Nah, otomatis air nanti akan bisa lewat sini. Nah, dari mesin sini masuk sini, masuk ke radiator kembali dan didinginkan. Lah, ini menutup loh. Nah, ini proses pendinginan ini menutup. Ini nanti akan rata kembali, menutup ini. Berarti sudah dipastikan ini tidak ada masalah ya. Tinggal kita proses perakitan dan dimana hasilnya. Nah, halo sobat bengkel ya. Ini untuk area termostat yang sudah saya tes tadi, kondisi masih normal, sudah saya pasang kembali ya. Dan saya akan buktikan apakah ini nanti seperti tadi enggak. Intinya waktu digas ini nyembur apa enggak ya. Kronologinya ini kan mengalami pengakalan, ini dibuka wis gampang-gampangnya gitu. Jadi air dari mantel air di dalam mesin ini langsung masuk sini, terus ke sini ya toh. Terus nyembur. Terus ke sini. Nah, di sini ini ada lubang ya. Nah, ini ada lubang di selang ini. Dia sebagian akan lari ke kisi-kisi sini sebagian, tapi jumlah yang lari ke sini sama yang ke sini lebih banyak ke sini ya. Coba kasih lihat. Nah, otomatis untuk area penampungan sudah penuh loh ini. Ini penuh loh. Kita buka dulu. Nah, ini sampai meluber loh. Ini. Nah, ini meluber loh. Masalahnya apa? Ini prosesnya. Waktu motor itu digas ini akan karena ini terlalu lancar lah dalam arti. Nah, ini akan membludak wis. Akan nyembur akhirnya masuk lubang sini sampai di cadangan reservoir ini. Nah, ini menjadi penuh. Intinya mutah wis, gampang-gampangnya gitu. Yang harusnya waktu motor dingin ini belum bekerja sama sekali. Air kayak diem aja. Karena ini masih tertutup. Nah, isi air ya, akan saya hidupkan motornya. Ini kondisi motor masih dingin loh. Tadi kan nyembur ya, digas nyembur. Ini sudah perbaikan nyembur enggak? Coba mas, motor hidupkan mas. Nah ini, coba kasih lihat. Ini kalau belum panas, ini kayak diem, tidak ada pergerakan sama sekali ya. Karena ini masih ketutup. Coba digas. Coba digas. Sudah tidak nyembur ya. Dalam arti ini digas tidak nyembur lagi. Berarti permasalahan sudah sembuh, sudah bisa diatasi karena termostat ini yang diganjal. Wis gampang-gampangnya gitu. Jadi untuk sobat-sobat jangan sekali-sekali mengganjal untuk area sini ya. Kalau ini nanti diganjal, dibuat lancar saluran airnya, nah ini nanti akan untuk cadangan reservoir akan penuh, pasti akan penuh. Dia akan membludak lewat sini. Oke sobat bengkel ya, kalau kita tahu cara kerja suatu alat motor, insya Allah kita akan mudah cara menangani kasus suatu motor. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.